Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelku ya. Sekarang kita ngintip zodiak Leo dulu ya. Aku tuh bikin video tuh pagi gitu, soalnya tuh suaranya gede. Kalau pagi-pagi tuh nggak tahu udah nggak ngerti. Aku tuh ngelihat sesuatu ya, kayak ada simbol gitu. Angkamu, angkamu. Ya, coba kita lihat ceritanya apa aja ya. Kisi-kisi. Lihat dulu kisi-kisi. Ya ampun ada dua. Mau kemana? Mau dua arah? Indonesia, Malaysia. Mau dua pilihan. Oke, aku bilang juga di sini tuh kita mesti hati-hati sih ya. Dalam gimana ya, kalau kita pengen ada sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya mah, mesti hati-hati ya pokoknya mah. Dalam menggunakan apa aja, menggunakan akal, pikiran, hati, jiwa, dan apa yang ada di luar dalam diri kita ya. Itu aja sih. Kadang Marisa teh suka bingung sih sebetulnya ya. Apakah kita itu diciptain duluan, atau simbol dulu? Menurut aku mah lebih cepatan simbol deh sebelum manusia itu ada di muka bumi nih. Karena soalnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu kan ada simbol. Ada simbol masing-masing. Kayaknya simbol it is first time born in this dimension. Kita mesti gunain simbol. Ya, aku ya, pagi-pagi tuh, aduh, apalagi kalau kita biasa bangun malam terus nggak bangun. Terus kita tuh uh, emang males gitu. Dan ada simbol di situ. Ada simbol yang aku nulis simbol gitu supaya aku tuh rajin gitu. Dan itu tuh ngikutin aku gitu si simbol itu ya. Ini juga sama sih sama kamu. Nanti Marisa di akhir cerita dikasih simbol dari aku ya. Ada simbol buat nulis simbol untuk energi semangat ya gitu. Kayak energi duit juga simbolnya ada sih beberapa ya. Tapi cuman keyakinannya ini ada yang tembus apa enggak gitu sih. Gimana pengalaman masing-masing. Aku aja kadang tembus, kadang enggak. Ya gimana aja kita kalau masang nomor buntut ya. Kadang menang, kadang entunya. Oke, lanjut suka menawai aku mah. Oke, baiklah. Di sini ada raja, ada orang kaya, orang yang kaya hati juga bisa ya. Yang dia tuh diam-diam ngikutin kamu. Apalagi kalau kamu tuh punya temen yang dia tuh mampu gitu. Dia tuh sebetulnya pasang drone di depan rumah kamu. Dia tuh tahu rumah kamu tuh di mana. Dia pakai drone. Gila ya. Saking eh, nggak mau mungkin kamu lagi sama siapa, apalagi make drone etanya pas malam minggu tadi. Penting kata. Rumah kamu ya dipantau. Emang bener sih, malah saya ngalamin eta segak itu, ya. Cuman tadi ada simbol tertentu. Ini mah tentang simbol yang hari ini mah ya, dan juga ke keberanian gitu untuk bahwa kita itu sih sebetulnya apalagi orang-orang yang super fighting, super uh, superior, superior, super mom, Nona tuh super wonder woman-nya. Apalagi yang seperti itu kita mesti jaga-jaga simbol. Nih banyak banget yang di sini tuh mikir gimana caranya supaya kita nggak terlalu terpaku dengan eh, energi gitu si A si B gitu. Enggak lah biar kita nggak capek. Itu tuh ada simbolnya gitu. Nggak harus pakai tulisan nggak sih dengan kepercayaan kita aja ya. Em, ada temen yang susah banget bayar utang gitu ya.
Terus aku lihat nomor plat nomor mobilnya gitu, plat nomor um, motor gitu, nomor rumah, ya kayaknya bakal itu deh bayar gitu. Di plat nomor itu tuh kita konsentrasi. Ya, kadang menang, kadang enggak. Emang beneran. Terus itu datang ke rumah, itu bayar. Aku bilang, ya udah emang semesta itu rajin banget sih ngasih tahu tanda kita. Nah, ini juga seperti ke kamu juga ya. Em, bahwa ada dua orang yang memang selama ini tuh mantau kamu, mantau aja gitu. Ini yang untuk yang single dad juga sama sih gitu. Mantan-mantan kamu tuh masih pada teropongin kamu gitu ya. Tapi ada kenapa kamu pergi? Ya, kamu ngerasa di sini ada yang mengkhianati kamu dengan menghadirkan third party. Menghadirkan third party. Ya, ada cinta segitiga lah di sini. Bisa aja yang segitiganya siapa, bisa kamu, bisa dia, bisa siapapun, bisa tetangga. Ya, pokoknya orang ini tuh udah punya pasangan lah ya. Ya, itu yang di sini yang sebetulnya pasangan utamanya tuh kamu gitu. Aduh, ini teh pakai bedak. Bedak talak jadi putih tangan teh. Aku mah pakai bedak talak kayak baby. Gara-gara jerawatan, gara-gara pemutih yang palsu itu yang muka aku tuh jerawat 7 bulan. Amit-amit. Jadi aku tuh cuman bisa pakai bedak bayi. Balik deh jadi orok. Di sini ada the bangkit of the keterpurukan. Ya, kamu udah benar-benar sakit banget di sini tuh udah ten of sword ya. Isi tancep di mana-mana ditusuk, disiksi, di kiri kanan, kaler, kidul, kulon, wetan. Ya kamu tuh bangkit. Tah, hari ini tuh bangkit ya. Kenalin nama Marisa tuh ada simbol. Ada simbol kebangkitan. Nanti tulis ya di kolom komentar 555 tiga kali itu simbol. Tulis biar bangkit lah ya. Wah, bangkit tuh emang dari aduh pada muka sorangan. Bangkit itu dari apa? Dari rasa yakin akan simbol itu. Beda-beda sih ada yang bangkit. Gimana sih ini finansial? Biasanya tuh bangkit mental dulu. Kalau mental udah bangkit gitu biasanya tuh mengarah juga ke finansial. Jadi kadang kerja semesta itu kita nggak bisa sih sedih-sedih gitu mikiran segala-gala nggak bisa. Jadi mesti kosongin dulu semua baru semesta itu muter. Dengan simbol si aku tuh percaya gitu. Kayak misalnya aku lagi mikir nih, eee, ada rasa angka-angka tertentu, aku buka di Al-Qur'an ayat berapa terserah, pokoknya mah mau surat berapa itu teh nyambung loh ke sehari-hari. Kita kan dapat faedahnya walaupun nggak dapat duit secara bulat gitu ya. Apalagi ibu-ibu mah taunya teh pengen duit terus ya, angka, ternyata angka ya keduitan. Justru orang yang dia peka terhadap simbol, jiwanya kamu tuh lebih kaya daripada harta dunia. Karena kamu tuh bisa naik kayak tangga satu langkah, yang kedua, yang ketiga. Karena simbol itu ada suka dua kan, ada kembar juga kan. Jadi kalau misalnya kamu ada simbol-simbol di jalan yang angka kembar itu ya, kamu tuh cepet double, double semangatnya. Lagi bawa mobil gitu, set lama banget. Aku lihat ada angka dua 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 di depan mobilnya gitu. Terus aku bilang gini, kita cepetan nih, kosongin pikiran, laju terus, jalan. Dan di depan itu nggak ada satupun mobil yang ngehalangin akhirnya. Aku juga nggak ngerti nih, aku ada dimensi mana sih? Kok tadinya macet, ini pada kemana hilang gitu. Kita tuh cari dimensi teraman, penyelamatan itu. Tapi nggak tahu nih, ya em, bekerja enggak nih sama kamu. Ya kalau kalau bekerja bekerja aja gitu, bilang aja Bismillah ya Allah ini simbol kerja. Ingat aja sama aku. Tulis dua 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 dua. Kalau mobil macet, tulis dua dua di layar, layarnya kamu, layar mobilnya. Pasti mau macet. Ya, apalagi kalau
mau ke Garut nanjak kan pasti butuh lah yang namanya simbol. Simbol sebetulnya kadang juga nggak ngerti sih kok ada dimensi gitu. Dimensi yang kita itu ada di tempat macet tapi bisa berada di tempat yang sama-sama di situ tapi nggak ada gitu gangguan ya. Apa Marisa udah gila kali ya? Tapi nyampe juga. Kadang udahnya mikir tadi mobil tuh pada ngejajar ini langsung ada yang hilang satu gitu. Marisa juga ngalamin ya dulu itu waktu di Purwakarta tuh takut banget sama mobil gede yang di Padalarang Toronton dan itu tuh waktu itu kalau nggak salah ya berbagi pengalaman ya tentang simbol adanya sebuah keinginan gitu untuk bangun malam terus ngaji 3 surat terus berharap besok tuh nggak ada gitu. Aku tuh takut sama mobil soalnya di Padalarang di Purwakarta banyak mobilnya teh panjang udah panjang teh 3 berjajar mau nyiap dari mana orang aku pakai motor ya kita kan mesti kerja dari Bandung Purwakarta gitu ke BTPN ya tapi itu di situ nggak ada satupun mobil Toronton tau nggak. Kayaknya aku udah gila kali ya. Oke lanjutkan. Nah itu ya simbol simbol dari kita itu kalau sering baca kitab suci Al-Quran itu simbol apapun itu memasuki kehidupannya kamu. Tapi dulu sih sebetulnya mah jarang ngaji ya, tiba-tiba pengen ngaji aja. Kalau ada apa-apa tuh baca Quran. Quran itu teman yang paling sejati banget, teman kamu sampai nanti kamu ke alam kubur. Dan ini mah nggak nemenin, ini mah yang nemenin mah Quran. Ya kita juga bisa baca ini karena baca banyak banget apa yang sebetulnya terjadi di kehidupan di dalam Al-Quran itu. Untuk kitab-kitab yang lain juga, semua agama juga yang sering baca kitabnya pasti dia itu ngerti simbol. Oke, di sini ada The Hermit ya, kebangkitan spiritual ya, membuat kamu tuh lebih cantik. Bener tuh. Karena getaran-getaran energi-energi um, black magic itu bisa meluntur. Malah sama udah biasa tuh tidurnya sama bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa ya sebangsanya lah kalau keluar rumah udah pasti nempel dia tidur di kamar aku. Ya udah aku nggak bisa ngomong apa-apa juga, aku nggak bisa jahat ya kalau mau di situ sok aja tapi jangan lama-lama gitu. Aku doain aja. Ya mereka juga pengen didoain sih. Tapi kadang-kadang ada yang kalau ya lihat ada yang cewek-cewek centil gitu yang ketawa-ketawa ya ngikutin. Kadang suka rame sih, suka banyak job. Kalau kalau yang begitu-begitu mah sama tukang bubur suka ditunggu-tunggu ya. Ih Marisa bagus tuh kalau lihat begitu mah. Aku pengen kan. Bubur aku tuh cepet cepet laku pagi-pagi jam berapa tuh udah laris. Ah udah mah capek aku nggak lihat yang begitu. Ya, oke. Ini mungkin kamu juga salah seorang yang sebetulnya punya kepekaan secara jiwa gitu sama negara Konoha gitu. Kenapa aku suka bilang ini ada kabar apa dari keluarga Konoha gitu? Karena Konoha ini kan nggak bisa dilihat, tapi bisa bisa didengar gitu dengan melihat apa dari simbol kartu atau berbagai huruf, huruf kapital, huruf konsonan sama aja, ya. Berarti kamu tuh bakal dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu bisa apa aja, bisa cinta gitu. Seseorang yang memang sebetulnya sudah lama menginginkan kamu juga ada. Dia pokoknya masih mantau kamu ya, dia berharap tuh kamu jangan sampai pergi ninggalin dia karena di sini dia tuh takut kehilangan kamu. Oke, ada sesuatu hal di balik kenapa dia nongkrongin rumahnya kamu. Dia teropongin rumah kamu. Bisa aja dia pakai drone tahu tadi itu bilang, ya. Karena di sini merasa khawatir gitu atas ada tragedi di antara kalian. Kamu tuh udah bertengkar hebat nih sama orang ini, sama pacar kamu gitu atau mantan kamu di masa lalu ya. Atau orang yang sedang berhubungan dengan kamu ada konflik ya dan kamu pergi gitu meninggalkan situasi ya. Kamu bermudah sabah diri, kamu banyak berdoa di sini ya. Saking kamunya ngerasa sakit hati banget ya, akhirnya kamu tuh bangkit di situ bahwa memang
Situasi keterbukaan dari akal dan pikiran itu ketika dia itu banyak bersujud dan bermuhasabah diri. Jadi si otak itu tuh ngerespon kebersihan dari energi ilahi itu masuk gitu ya, melalui ubun-ubun ya, spiritualitas gitu. Jadi akhirnya tadinya mau stres itu nggak jadi. Emang kebanyakan sih orang-orang yang memang dalam segi peribadatannya ataupun intensitas cahayanya dengan Tuhan itu lebih kuat, jarang ada yang stres banget. Ya, gitu. Ya, biasa aja gitu ya, bisa menangani. Soalnya si intuisinya tuh hidup. Jadi hati-hati dengan hati yang sudah mati. Justru yang paling menderita dan paling rugi itu adalah ketika Tuhan sudah tidak mau ketemu kamu. Kamu sudah malas banget gitu ya. Ibadah malas, berbuat baik malas gitu. Itu rugi banget dunia akhirat ya. Karena si ibadah pun ya energinya itu nggak mau masuk ke kamu kalau kamu tuh di situ bukan tamunya. Jadi untuk yang masih di sini bisa bersinergi getol gitu ibadahnya. Udah kaya lah. Orang tuh dapat rezeki banyak pasti cepel matanya pas mau sholat subuh ya, berat loh, lebih berat jadi orang kaya cuma jadi orang biasa-biasa mah sebenarnya mah ya, karena udah ada semua nggak ngebutuhin Tuhan. Sometimes berat ngalamin sih soalnya aku pada saat aku duitnya tabel itu mau bangun aja kayaknya ya udahlah mau minta apa juga udah punya duit lah tidur aja. Itu tuh bisikan-bisikan itu tuh bener-bener ngerusak banget mentalitas secara spiritual. Jadi mari sama punya rezeki sedikit juga udah alhamdulillah. Soalnya takut diganti dengan kemalasan. Gitu ya. Oke, ada huruf D. Aku mah takut sebetulnya dengan kekayaan karena ya belum tentu juga bisa itu loh. Belum tentu tuh kita bisa amanah ya. Belum tentu banget kita bisa. Belum tentu kita bisa menjaga sesuatu hal. Belum tentu kita sebaik ini ya. Ada yang keluar di sini. Ada yang hancur lebur banget di sini energi dari luar ya. Menurut Konoha ada yang sebetulnya hancur tanpamu. Udah hancur tanpamu, tanpa cintamu. Kamulah mentariku gitu ya dia bilang. Tuh kan sama Deo Doe. Artinya apa? Udah sama-sama cinta lah ya. Guys, titik. Kalau udah sama-sama cinta, udah tinggal jalannya aja dipermudah ya. Kalau ada yang sulit, kenapa harus dipermudah? Manusia mah suka cari yang sulit-sulit daripada yang gampang-gampang. Ya, kayak gitu kayak beli lotek yang enak di mana agak jauh beda 3 desa, cari yang 3 desa. Padahal di bawah juga ada. Gitu. Kenapa kayak cari yang sulit? Padahal sama lotek. Ya, itulah hidup. Ya, tergantung dari sebetulnya emang nggak bisa dibodoh gitu ya kalau kalau suka gitu. Kalau nggak suka nggak bisa. Segala sesuatu tuh ada dirasa. Kamu mau yang kaya raya kayak gimana juga yang benar-benar care banget. Kalau kamu nggak cinta gitu ya, nggak ada rasa, nggak main ngapain. Gitu ya, kayak menderita banget. Lebih menderita dari apapun. Kalau urusan hati mah, ya, saya gitu. Ada yang cintanya tertunda
karena restu orang tua ada. Tapi dua-duanya saling cinta dan menjaga rasa itu sampai hari ini. Demi apa? Demi demi naon ya? Demi unfinished business ya. Demi ikatan hati ya. Aduh, ada cinta ya, hati yang cinta di sini ya. Mengalir terus bagaikan river, bagaikan sungai, sungai Gangga sebenarnya. Kamu mau ke sungai Gangga ke India untuk membersihkan hal-hal yang sifatnya sial gitu. Ada gue deh, spirit guide, ada yang menemani kamu ya berbentuk eh, ruh yang ngikutin kamu, tapi dari dimensi lain sih ya. Dia itu ketika gini, ada ruh spiritual ataupun spirit guide yang ngikutin kamu waktu kecil. Itu tuh bikin kamu tuh gampang cari duit gitu, walau sesusah-susahnya kamu tuh ada aja gitu ngasih ide ke kamu. Tapi kalau misalnya dilihat dari realita gitu, yaitu karena si akalnya dan si idenya itu udah tahu gitu sifat kamu di mana titik alam bawah sadarnya. Pokoknya nggak apa-apa sih kalau kepercayaan itu mau percaya mau kemana aja gitu. Yang penting di situ tuh ada titik di alam bawah sadarnya itu netral dan itu tuh otomatis bisa kewujud gitu kayak gitu ya. Oke, tarik simbol. Ini juga ada orang-orang yang masih berhutang sama kamu belum pada bayar ya. Karena habis lebaran sih. Aku juga kalau nagih teh ya, karena aku teh ngereditin barang ya. Jadi pas nagih teh bilang, Marisa, eueuh beak duitna dipakai dipakai lebaran. Heeh, nyanggeus lah teu kudu capek. Kadang kita tuh nagih jadi kayak kita yang punya utang tahu, kita kayak gembel mengemis ya, mengemis perhatian. Ya. Oke, di sini ada orang yang akan bekerja sama dengan kamu dari referensi keluarga, referensi dari relasi. Di si relasi ntar ngasih job ya, tapi di luar dari bidang. Atau di sini memang pekerjaannya kamu sekarang udah mulai keteter gitu. Kamu lagi butuh pencerahan di kerjaan yang baru. Karena kalau di satu tempat nggak ada pencerahan, ngeblank gitu. Aku suka cari tempat lagi yang lain. Tanya apa? Apalagi aku di bidang energi spiritual ya. Kayaknya ini mandek di otak tuh kayaknya nggak bisa berencerna apa-apa. Ya aku mau pindah. Makanya kita itu butuh banget yang namanya sebuah pemikiran. Buah pikirannya itu nggak keluar. Jadi otomatis kita tuh mesti banyak mengkaji. Makanya penting banget tuh kalau misalnya udah kerja berat itu kamu tuh liburan gitu sehari kemana gitu bawa kendaraannya kamu tuh dapat simbol apa di jalan dan itu tuh membuat jiwa kamu tuh ngomong gitu ngasih tahu ide kayak ngeberebet aja gitu ya ngalir gitu. Nah itu tuh di situ bentuk dimana kamu sedang ditemenin oleh dunia ide itu, dunia ide, dunia akal. Ada gagasan di situ udah spiritual lalu membentuk analisa. Oke, yang nggak tahu, yang nggak ngerti apa yang diomongin Marisa bisa nanyain langsung ya melalui WA. Mau curhat apa, mau tanyain apa tentang bagaimana kejadian yang membuat kamu tuh nggak bisa lupa. Nanti kita cari arah garis titik kejadian di TKP-nya ya. Supaya jiwa kamu tuh datang lagi ada di sini di hari ini. Kadang orang terjebak di masa lalu karena dia belum dapat jawaban. Si spiritualnya teh belum mendapatkan asupan-asupan pembahasan di masa-masa itu. Bisa aja sih membuat kamu tuh nongol terus bahasan kamu tuh ada di terus di masa lalu gitu. Jadi badan di sini, jiwa ketinggalan kayak gitu ya. Oke, gitu aja mungkin ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dipahami. Terima kasih udah nonton videonya, semoga lancar. Jangan lupa simbol itu yang membentuk di mana kedewasaannya kamu dan spirit kekuatan kamu agar kamu tuh getol ibadah yang tadi tuh ya, supaya kamu tuh sugesti aja sih sebetulnya. Tapi kalau masuk berarti cocok, kalau enggak jangan. Oke. Makasih udah nonton videonya ya Leo. Sampai ketemu lagi. Dadah.